Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang sama-sama saya hormati, bil khusus Ketua DKM Mushola Baitul Muttaqin Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Jamal beserta seluruh jajarannya, juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Hidayat selaku Ketua RW 04, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimudahkan Allah mubalik kita yang sengaja kita undang hadir di tempat ini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhaimin Fadilah SPDI, kemudian juga yang baru saja menyampaikan tausiahnya Al-Mukarramah Ibu Ustazah EM Marfu'ah, Bapak Al-Ustadz Ujang Baihaqi, Bapak-bapak RW, Bapak-bapak RT, dan juga segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan uraian tentang dilahirkannya junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah EM Marfu'ah, yang menjelaskan tentang proses dilahirkannya junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Barangkali sedikit saya pun akan menambahkan tentang peristiwa kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Tadi guru kita menyampaikan tentang bagaimana nur baginda Rasul telah berada di berbagai tempat. Bahkan di dalam kitab Maulid Atiba'i dikatakan Al-Hadits Tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbab qala 'allamani abi Taurata illa sifra wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sundu falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhir az-zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di dalam hadis yang kedua An-Atha dari Atha bin Yasar, seorang pendeta Yahudi, kisah dari Kabul Ahbar, beliau mengatakan Allamani abi, ayahku telah mengajarkanku At-Taurat, kitab Taurat, dari lembaran pertama sampai yang terakhir. Aku telah diajarkan oleh ayahku illa sifron wahidan, terkecuali satu lembar saja yang tidak pernah diajarkan kepadaku. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu, lembaran tersebut itu senantiasa terkunci
dan dimasukkan ke dalam sebuah peti. Falamma mata abi, begitu ayahku meninggal dunia, fatahtuhu, saya merasa penasaran. Saya buka peti tersebut yang telah terkunci rapat. Faidan, spontan saya kaget. Di dalam tulisan tersebut, dalam kitab Taurat, ada tulisan, fihi yakhruju akhir zaman, nanti di akhir zaman akan terlahir seorang makhluk yang sangat luar biasa. Mauliduhu di Makkah, yang kelahirannya makhluk tersebut di negeri Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, kemudian hijrah ke negeri Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaan dan kerajaannya meliputi negeri Syam. Ternyata di dalam kitab Taurat, sebelum baginda Rasul lahir sudah ada tulisan seperti itu. Itu yang dirahasiakan oleh Yasar selaku orang tua Atha di dalam kitab Taurat. Ini sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi Rasul sebelum beliau dilahirkan ke alam dunia sudah namanya harum duluan. Beda kayak kita, Pak. Kalau kita jabatan kita setinggi apapun jabatan kita, ini setelah kita mencapai jabatan baru tenar. Bapak RW setelah diangkat jadi RW baru terkenal. Ya, Bapak RT juga sama, dipercaya warganya, diangkat RT baru terkenal. Apalagi momennya RT bijaksana, memperhatikan warganya. Disayang sama warganya, kalau bisa mah katanya Pak RT ini terus jangan diberhentiin. Itu tenarnya begitu. Kalau emang baik sama warganya. Tapi kalau sebaliknya, kalau Bapak RT kagak baik sama warganya, disumpahin, wah mudah-mudahan RT biar cepet udahan, udah sebel banget gua mah, begitu kan Pak? Beda sama Rasul. Rasul belum lahir udah terkenal. Masya Allah ya. Luar biasa ini kalimat Rasul. Sangat luar biasa. Makanya Rasul disebutkan adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu dari semua nabi dan rasul, baik nabi yang pertama dari Nabi dilahirkan Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam membuka mata ketika beliau melihat ke pintu surga. Di situ terdapat tulisan nama Allah dan nama Muhammad. Kata Nabi Adam, "Ya Rabb, siapakah yang mempunyai nama ini, nama Muhammad? Apakah dia dari golongan malaikat, ataukah dari golongan jin, ataukah dari golongan makhluk yang lain?" Kata Allah, "Ini nama Muhammad adalah nanti yang akan dilahirkan, diciptakan pada akhir zaman. Dia adalah dzurriyyahmu, keturunanmu, wahai Adam." Tapi namanya sudah terpampang di pintu surga. Allah Muhammad. Seperti halnya sekarang Pak, kalau kita punya pejabat, umumnya presiden lah, itu rata-rata di rumah, barangkali di rumah Bapak ada bangga nih foto presiden. Ya, itu kan ada presiden, biasanya sama wakil apa Pak ya? Presiden sama wakil. Ya, begitu pun Allah. Begitu Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, di situ sudah tertulis Allah dan Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tersebut belum lahir, belum diciptakan Allah SWT, tapi nurnya sudah ada, namanya sudah ada di atas pintu surga. Masya Allah, luar biasa Pak. Itu kehebat Rasulullah.
Ya, manusia luar biasa. Makanya begitu Nabi Adam merasa kesepian di dalam surga, kalau kata bahasa orang kampung mah tungang tengok pak, batuna umahai carana bener nggak? Tuh, akhirnya merasa gelisah, Allah kasihan sama Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa yang diambil daripada tulang rusuk dan tulang sulbi. Ya, tuh. Diambil dari situ. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Dari sini diambilnya. Kemudian setelah Nabi Adam, setelah Siti Hawa diciptakan, kemudian dikasih ruh, hidup, menjadi manusia yang sempurna, seorang manusia yang sangat cantik, luar biasa Siti Hawa. Ya. Makanya Pak, di dalam kitab Daqaiqul Ahbar ada ceritaan begini, setiap orang yang terlahir ke alam dunia ini, kemudian manakala ia meninggal dunia, dimakamkan umpamanya di sini dijepit ataupun di pondok raja. Ini jangan heran, berarti bahan bakunya orang tersebut yang dimakamkan di situ ngambil tanahnya dari tanah situ. Itu Pak. Ya karena Allah telah menciptakan malaikat yang namanya Rayhan. Kemudian mereka tersebut diberikan kepercayaan, kekuasaan oleh Allah untuk mengurus jabang bayi yang sedang dikandung oleh ibunya. Kalau Allah akan menciptakan makhluk, kemudian mereka Rayhan mengambil tanah, umpamanya tanah cepit Pak, diambil dari situ, diambil mereka Rayhan tanah cepit, kemudian dicampur dengan air mani spermanya laki-laki dan ovumnya perempuan di dalam rahim ibu yang baru akan mengandung, dicampur air mani dengan tanah. Tuh. Setelah anak itu lahir, kemudian besar dan meninggal dunia, nanti orang tersebut yang diambil tanah dari cepit akan dikembalikan ke tanah cepit. Ini makanya ada jaminan Pak. Walaupun sekarang kita punya keluarga kita ada tanah wakaf buat kuburan, buat makam keluarga, kadang-kadang ada yang makam di situ. Gitu. Ya. Berarti mengambilnya bukan tanah di situ. Apalagi kemarin waktu Covid ya Pak, Covid-19 itu masalah rata-rata orang di daerah saya Pak di PU ada ibu-ibu yang meninggal. Itu padahal ibu tersebut dia punya warisan buat khusus tanah wakaf keluarga adanya di kebun kopi. Dikarenakan waktu itu memang meninggal dalam keadaan Covid, musim Covid, akhirnya pihak dari keluarga kebun kopi nolak, nggak boleh makam di sini, jangan. Berapa rapinya Pak, kena Covid kenapa gitu pakai peti segala macam gitu kan. Bahkan kabarnya kalau emang orang itu meninggal dunia kena Covid, ya penyakitnya ataupun kumannya ikut mati. Tapi emang dasar hawanya ketakutan, itu dari kebun kopi nolak, nggak boleh makam di situ. Kata pihak keluarga, anak-anaknya kan di sini ada tanah wakaf khusus buat keluarga, kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Malu kena Covid. Masya Allah Pak. Akhirnya musyawarah. Pak dipanggil saya, Mang ini gimana Mang ya? Sekarang gini dah. Kalau di makam ini kebun kopi nggak boleh, dan alasan kena Covid, di sini boleh Cikaret juga, toknya boleh juga. Kita ngambil jalan tengah di makam ini Pondok Rajab, lebih aman. Kejauhan Mang, kejauhan dari mana? Nanti kalau ziarah mah sama aja. Mau di Pondok Rajab, mau di kebun kopi, mau di Cikaret sama. Tergantung orang mau ziarahnya. Kadang-kadang makam orang tuanya di belakang rumah, ziarah jarang-jarang. Ya, tuh. Mau beli hadiah puji, mandir rumah juga sampai
mesti dipikirin. Tuh. Akhirnya dilaksanain di kuburnya di Pondok Rancak. Ya. Berarti dapat ambil kesimpulan kalau gitu berarti bahan bakunya orang tersebut ketika akan dimasukkan ataupun akan diproses jadi manusia, tanahnya diambil dari Pondok Rancak. Makanya dikembalikannya ke sana. Bukan sedikit kan Pak, orang udah merantau dari Jawa sekian tahun ke sini ke Cikaret. Ya begitu meninggal dimakami di sini. Ada juga yang dibawa pulang lagi ke sana ke Jawa. Ada yang bawa pulang ke Padang dan sebagainya. Itu tinggal tergantung bahan baku pengambilan awal tanahnya dari mana. Jangan heran. Tuh jangan heran Pak. Termasuk saya pribadi nanti saya juga di sana sebenarnya udah ada tanah Pak. Kata abang saya, Pak Jincep, nanti kalau kita nggak ada umur, ini udah disiapin tanah wakaf di sini di belakang rumah. Tapi nggak tahu saya juga. Apakah nanti saya meninggal di makam situ nggak tahu, karena saya nggak tahu apakah proses yang dari situ ataupun di Pondok Rancak ataupun dicepit, kita nggak tahu. Tuh masya Allah saya ini masya Allah. Kita kembali kepada masalah. Jadi ketika Siti Hawa diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian spontan itu Nabi Adam merasa kagum dengan kecantikan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam langsung merangkul. Biasanya begitu Pak, syahwat laki-laki kalau ngeliat perempuan cakep, udah pengennya gimana kalau bisa mendeketin. Itu ya, biasanya kan begitu Pak tuh. Ya, melihat perempuan cakep, wah timbul hasrat birahinya dan sebagainya. Nabi Adam pun sama. Pengen rangkul Siti Hawa, kata Allah, wahai Adam, jangan kau peluk dulu ini Hawa, bayar maharnya dulu, mas kawinnya dulu bayar. Nanti setelah dibayar mas kawinnya, berarti sah menjadi suami, menjadi istri kau. Kata Nabi Adam, wah ma'ruf ya Allah, apa mas kawinnya untuk menebus membayar mahar saya kepada Siti Hawa? Kata Allah, sholli ala hadzal ismi, silakan engkau baca salawat kepada yang punya namanya Muhammad. Masya Allah ya. Makanya alhamdulillah tadi kita salawat dipimpin oleh tim Hadroh ya, Subhanul Huda. Masya Allah biasa, Masya Allah ini salawat. Ya Allah, ya kadang sedih Pak ya, kalau kita resapi dari mulai salat pertama sampai kita marhabat sangat luar biasa. Itu pengaruh salawat ya, standar untuk menghadirkan baginda Rasul ada di tengah kita di maulid kita ini. Mudah-mudahan baginda Rasul ada bersama kita dan rangka memperingati hari kelanda beliau yang sangat mulia ini. Masya Allah Pak, ini sangat luar biasa salawat. Makanya janganlah kita terus berhenti untuk baca salawat. Toh kalaupun ada orang yang anti salawat, berarti orang itu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah bersyukur kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya kita, terlahirnya kita dalam dunia ini adalah dengan sebab adanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada baginda Rasul, belum tentu kita ada ke alam dunia ini. Jadi nikmat wujud, nikmat adanya kita ke alam dunia ini adalah berkat adanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya tidak panjang kalam karena memang ya saya sering mengisi di rutinan di tempat ini setiap malam Rabu. Jadi insya Allah nanti masih ada guru kita yang sengaja kita undang untuk menyampaikan tausiahnya di kesempatan pada maulid kali ini. Beliaulah nanti akan bahas lebih panjang lagi tentang bagaimana kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun merasa bergembira dengan diadakannya peringatan maulid pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengadakan maulid ini. Bahkan ini sangat luar biasa. Biasanya diadakannya malam, namun hari ini diadakan siang seperti ini digabung dengan jamaah kaum ibu pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa
menjadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Allah jadikan kita pada orang-orang yang baik, dan kelak nanti di hari kemudian bersyafaat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.